Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 3 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Itu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Rodi Salam, PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Pariaman, mendirikan English Community. Dan komunitas ini didirikan untuk mengenalkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Polres Sukoharjo berhasil mengungkap 9 kasus premanisme selama pelaksanaan Operasi Aman Candi 2025. Satreskrim Polres Ngawi Polda Jatim berhasil mengungkap peredaran uang palsu ribuan lembar lintas provinsi. 5 tersangka diamankan dan sementara ditahan di Polres Ngawi. Di informasi pertama pemirsa, Polres Sukoharjo berhasil mengungkap 9 kasus premanisme selama pelaksanaan Operasi Aman Candi 2025. Hasil ini diungkapkan Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo dalam konferensi pers di Mapolres Sukoharjo baru-baru ini. Dalam Operasi Aman Candi 2025 yang digelar sejak 12 Mei hingga 31 Mei, Polres Sukoharjo berhasil mengungkap 9 kasus premanisme, dengan total 12 orang tersangka diamankan. Hasil pengungkapan kasus ini diumumkan dalam konferensi pers oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo baru-baru ini. Pada siang hari ini, Polres Sukoharjo akan melaksanakan press conference terkait dengan hasil operasi premanisme. Di kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan hasil yang sudah didapat oleh Polres Sukoharjo. Selama melaksanakan operasi ini, Polres Sukoharjo ditarget 5 kasus dari Polda dan telah mengungkap 9 kasus. Penganiayaan dengan senjata tajam ini 3 kasus dengan jumlah tersangka 3 orang. Sempat menghebohkan dunia maya waktu itu karena korban meninggal dunia. Dan dari 9 kasus tersebut dan 12 tersangka itu perinciannya adalah 4 orang ini pelaku ditahan di Polres Sukoharjo, kemudian 2 ditahan di Polres lain karena terlibat juga kriminalitas di Polres wilayah lain, 2 adalah anak jadi tidak kita tampilkan, dan 4 diselesaikan secara restoratif justice. Bisa disampaikan di sini rekan-rekan bahwasanya operasi premanisme ini pun juga tidak hanya melaksanakan pengungkapan kasus terhadap suatu tindak pidana, namun kita juga terdiri dari yang namanya Satgas Preemptif dan juga Satgas Preventif. Dari 3 Satgas tadi, ini kita masih terus melaksanakan dan kita pun juga beberapa kali melakukan kegiatan operasi gabungan di mana operasi tersebut tidak hanya menyasar terkait dengan tempat-tempat yang dimungkinkan banyak diikuti atau banyak ditempati oleh para preman, namun juga tempat-tempat yang seharusnya bersih. Seperti contohnya perusahaan, di sini banyak pabrik, kita pun selalu melaksanakan sosialisasi dan juga sambang. Jangan sampai investasi atau kegiatan ekonomi perekonomian di Sukoharjo ini terhambat karena ulah dari para premanisme tersebut atau para preman tersebut. Operasi pemberantasan aksi premanisme ini terus berlanjut. Kapolres Sukoharjo memastikan penindakan akan diimbangi dengan edukasi dan pencegahan. Tujuannya agar Sukoharjo tetap aman, nyaman, dan mendukung iklim investasi yang kondusif. Dari Humas Polres Sukoharjo melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Satreskrim Polres Pemalang berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang. Seorang pria berinisial K ditangkap usai menjanjikan uang 1 miliar rupiah kepada korban melalui ritual goib. Satreskrim Polres Pemalang berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang. Pria berinisial K berhasil ditangkap usai menjanjikan uang 1 miliar rupiah kepada korban melalui ritual gaib. Hasil pengungkapan kasus ini diumumkan langsung oleh Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario baru-baru ini. Modus penggandaan uang menjadi sebesar 1 miliar rupiah yang dilakukan oleh tersangka inisial K umur 54 tahun asal desa Seradan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Setelah dibujuk rayu oleh tersangka, korban kemudian mau menerima tawaran tersebut dan memenuhi persyaratan yang diminta, yaitu memberikan uang sejumlah 13.400.000 kepada tersangka. Selesai menjalankan ritual, tersangka meminta korban menunggu dalam waktu 3 bulan untuk membongkar dan membuka kotak tersebut agar mendapatkan uang sebesar 1 miliar rupiah seperti yang dijanjikan. Namun setelah ritual dilaksanakan dan menunggu selama 3 bulan, kotak tersebut dalam keadaan kosong dan korban tidak mendapatkan uang seperti yang dijanjikan oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Beranjak dari kasus ini, Polres Pemalang mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran yang tidak masuk akal, terutama yang berkedok ritual atau praktek mistik. Dari Humas Polres Pemalang melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Ternate berhasil menggagalkan kasus peredaran narkotika jenis ganja yang dikirim lintas provinsi. Bribda Alma, personel Polda Maluku Utara akan memberikan informasi selengkapnya. Pemirsa, Polres Ternate berhasil menggagalkan penyelundupan ganja melalui jasa ekspedisi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam konferensi pers Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto mengungkapkan bahwa paket ganja yang dikirim lewat jasa ekspedisi tersebut dikemas dalam plastik bening dan disembunyikan dalam sebuah kardus menunjukkan modus operandi yang terorganisir. Paket ganja tersebut diketahui dikirim dari Medan, Sumatera Utara oleh pengirim bernama Ronon Book. Destinasi paket ini ditujukan kepada penerima berinisial R yang beralamat di Kelurahan Bastiong, Ternate Selatan, yang mengindikasikan adanya jaringan peredaran narkoba yang beroperasi antar wilayah. Dari kasus ini, 1 orang pelaku diamankan polisi dan penangkapan ini menjadi kunci awal dalam mengungkap jaringan yang lebih besar. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi ganja seberat kurang lebih 524,6 gram beserta 1 kardus dengan nomor resi JD 0472731009 dan label pengiriman yang mencantumkan identitas pengirim dan penerima. Kapolres Ternate menegaskan bahwa penyelidikan masih berlanjut untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk memburu R yang diduga menjadi dalang di balik pengiriman paket ini. Kapolres mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba dan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Satreskrim Polres Ngawi Polda Jawa Timur berhasil mengungkap peredaran uang palsu ribuan lembar lintas provinsi. 5 tersangka diamankan dan sementara ditahan di Polres Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon memimpin konferensi pers di ruang guyup Polres Ngawi. Bermula dari keresahan masyarakat terkait beredarnya uang palsu di wilayah Ngawi. Satreskrim bergerak cepat dan berhasil mengungkap peredaran uang palsu yang diedarkan di wilayah Ngawi, Magetan, Madiun, dan Sragen yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Peter Krisnawan.
Satreskrim Polres Ngawi mengamankan 5 tersangka yang saat ini ditahan di Polres Ngawi untuk proses lebih lanjut. Ada 2 oknum yang berprofesi sebagai kepala desa, yakni DM dan ES. Modusnya adalah mengedarkan uang palsu dengan cara melakukan transaksi di agen briling, minimarket, toko, dan SPBU di 4 kabupaten, yakni Ngawi, Magetan, Madiun, dan Sragen. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dalam hal ini, Satreskrim Polres Ngawi tidak beranjak hanya serta-merta dari informasi dapat. Kami akan terus melakukan pendalaman terhadap informasi yang diberikan dari tersangka maupun saksi-saksi yang lain. Jadi terkait berapa lamanya kami tidak bisa memastikan dan kami tidak serta-merta hanya mengambil informasi dari keterangan si tersangka. Bisa saja dia bilang baru beberapa bulan, ya kan? Bisa saja dia disebut baru tahun, 2 tahun, atau sudah lama. Nah, jadi kita tidak serta-merta keterangan dia itu dipakai untuk fakta yang ada bahwa itu terkait waktu yang dia edarkan atau tindakan dia yang dilakukan sudah berapa lama. Saya menyampaikan himbauan ya, kalau nanti di media disampaikan apa menjadi himbauan kami dari hasil ungkap kasus hari ini. Jika menemukan atau menerima uang palsu, jangan ragu-ragu untuk menolak. Segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika masyarakat menemukan uang yang dirasa palsu dengan mengedepankan 3D. Sementara itu di Jawa Tengah pemirsa, Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah mengamankan pelaku penusukan terhadap seorang pria di kawasan Cafe Saka, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah. Korban mengalami luka serius dan langsung dibawa ke Puskesmas Sapuran. Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Adapun tempat kejadian yaitu di parkiran Cafe Saka, bagian teras di Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Kejadian itu hari Kamis, tanggal 7 November sekitar pukul 03 dini hari. Dan sebagaimana yang rekan-rekan lihat, barang bukti ini ada pisau lipatnya ya yang digunakan, kita jadikan BB, kemudian pakaian korban. Jadi pemicunya ini karena sakit hati. Pelaku bersama temannya saat itu di Cafe Saka sedang ngobrol, minum sambil rokok. Datang korban, langsung ikut minum, ambil rokok. Nah, di sini karena tidak permisi, tidak izin semacam itu, pelaku tersinggung. Pelaku tersinggung karena pengaruh minuman keras. Pelaku ini sakit hati. Jadi saat korban keluar dari kafe, saat masih di tangga naik itu, dikejar, kemudian ditusuk pakai pisau di lehernya. Setelah kejadian, pelaku lari. Akibat penganiayaan tersebut, pita suaranya agak error sehingga bicaranya tidak seperti biasa lagi. Jadi agak serak-serak seperti itu karena akibat tusukan itu kena pita suaranya. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.